Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, kesempatan bagi kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid yang mulia ini. Semoga dengan duduknya kita di sini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin penting bagi kita bersama selaku orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan, dan itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat ikhwatul Islam, setelah amanah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan di antara tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mereka menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena bagaimanapun kita harus mengetahui secara hukum asal anak itu berasal dari orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, maka kebaikan akan didapatkan oleh anaknya. Namun kalau seandainya sebaliknya, wal'iyadzu billah, maka dikhawatirkan perbuatan tersebut juga akan ditularkan kepada anaknya secara otomatis. Dan itu yang harus kita waspadai bersama. Makanya ada sebagian orang tua ketika mereka memiliki anak, mereka menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang mereka lakukan agar kebaikan itu juga menular kepada anak-anaknya. Dan itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan mengkhususkan tema kita ayah bunda para ulama, artinya orang tua para ulama. Bagaimana sih para ulama ini mereka lahir? Dari orang tua yang mana? Dan kita harus tahu
tidak semua orang tua daripada ulama itu mereka adalah ulama. Ini merupakan poin penting yang harus kita ketahui. Tidak semua orang tua daripada ulama itu adalah ulama. Ada di antara mereka orang tuanya biasa-biasa, ada di antara mereka orang tuanya tukang kebun, ada di antara mereka orang tuanya petani, ada di antara mereka orang tuanya biasa-biasa saja. Artinya para ulama itu mereka lahir, tidak mesti orang tuanya adalah harus ulama, tidak. Tapi kadang-kadang kita lihat bagaimana keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya juga didapatkan kepada anaknya. Kita contohkan misalnya. Ada salah seorang ulama, namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Ada salah seorang ulama, namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Berarti Abdullah bin Mubarak ini siapa nama ayahnya? Mubarak. Nama anaknya adalah Abdullah. Dan ini merupakan di antara salah satu kewajiban orang tua, berikan kepada anak nama-nama yang terbaik. Sehingga sebahagian para pujangga mereka mengatakan, dari namamu, min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Jadi nama menentukan siapa orang tuanya. Makanya mereka menyebutkan min ismik a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Artinya ayah, seorang orang tua, seorang ibu akan memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan keadaan dirinya. Kalau ayah dan ibunya sudah mulai ke barat-baratan, lihat nama anaknya sudah mulai ke barat-baratan. Kalau orang tuanya mereka mengenal dengan agama Rasulullah SAW, sunnah Nabi SAW, maka mereka tidak akan mencari nama-nama yang lain. Karena di zaman sekarang itu, ikhwatul Islam, nama itu sangat penting. Makanya sebagian disebutkan likulli musamma min ismihi nasib. Likulli musamma min ismihi nasib. Setiap nama, maka orang tersebut ada bagian dari namanya. Kalau seandainya nama itu adalah nama yang berat, itu berat sekali bagi anak, bagi orang tua berat. Ada anak yang sakit-sakitan, ternyata anaknya namanya adalah Jabbar. Ada anak yang namanya misalnya Haris, Hammam, maka anak tersebut menjadi anak yang sulit diatur, karena itu adalah nama-nama yang tidak boleh. Hammam, Haris, itu nama yang harus dijauhi oleh orang tua. Makanya disebutkan di dalam pepatah tersebut, min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa ayahmu. Nah, ini merupakan di antara salah satu tanggung jawab orang tua, hati-hati memberikan nama, karena nama itu menunjukkan siapa kualitas kita. Dan di antara nama yang paling indah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman itu nama yang sudah mulai dijauhi oleh kaum muslimin, karena bahasa kitanya kurang keren lah. Abdullah gak ada nilai tariknya. Abdurrahman apa dia tariknya? Tapi kalau namanya misalnya apa nama contohnya? Istilahnya itulah. Artinya tentunya kita kembalikan lagi kepada yang tadi disebutkan, min ismika a'rifu abak, dari namamu aku tahu siapa orang tuamu. Nah, ada salah satu namanya Abdullah bin Mubarak. Nama anaknya Abdullah, nama ayahnya Mubarak. Mubarak ini, tahukah kita siapa Mubarak? Mubarak ini dulunya adalah seorang budak. Mubarak ini adalah seorang budak, artinya orang yang tidak bisa memerdekakan dirinya, budak. Kemudian pada akhirnya dia dimerdekakan oleh majikannya. Kenapa dia bisa dimerdekakan? Ini kisahnya. Ini merupakan kisah yang sangat indah agar kita mengetahui bahwa latar belakang orang tua tidak menjadikan anaknya harus seperti ini, tidak. Latar belakang orang tua itu, ikhwatul Islam, kalau seandainya mereka dekat dengan Allah, mengetahui halal dan haram, bisa jadi dari keturunannya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang akan memberikan manfaat kepada manusia, kita tidak tahu. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini dia adalah seorang budak, pembantu kalau bahasa kitanya, yang mungkin pekerjaannya penjaga petani, tukang kebun, yang menjaga perkebunan majikannya. Dan kebetulan majikan ini dia memiliki perkebunan rumman. Rumman itu kalau bahasa kitanya delima, rumman. Kemudian dikala Mubarak ini dipekerjakan oleh majikannya, setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun,
Maka suatu ketika majikannya ini datang ke kebunnya bersama kawan-kawannya untuk melihat perkebunannya. Kemudian dikala majikannya datang bersama kawan-kawannya, rekan-rekannya, dia minta tolong kepada Mubarak, ya Mubarak, berikan kepada kami rumman yang manis, berikan kepada kami rumman yang terbaik. Kemudian Mubarak ini mengambil beberapa rumman, delima, kemudian diberikan kepada majikannya. Kemudian dikala majikannya membukanya, memakannya, ternyata delima ini adalah sesuatu yang pahit, tidak bagus. Maka majikannya ini marah kepada Mubarak, ya Mubarak, tidakkah kamu tahu mana yang manis, mana yang tidak? Cari yang bagus. Dicari lagi, tidak juga ditemukan yang bagus. Dia tidak bisa memilih, dia tidak tahu mana yang manis, mana yang bukan. Kemudian yang ketiga kalinya, wahai Mubarak, berikan kepadaku yang bagus. Kemudian Mubarak pada akhirnya memberikan yang mana juga tidak bagus. Kemudian dari situlah Mubarak dimarahi oleh majikannya dan mengatakan, tidakkah kamu pernah mencicipi delima? Maka di saat itulah Mubarak mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya engkau mempekerjakan diriku untuk menjaganya, bukan untuk memakannya. Inilah cikal bakal daripada ayahnya Abdullah bin Mubarak. Kemudian majikannya itu tidak percaya serta-merta, ditanya dulu kepada kiri kanan. Kemudian dikala ditanya kepada pembantu yang lain, dikala ditanya kepada teman-temannya, apakah betul Mubarak tidak pernah memakannya? Kemudian bagaimana si Mubarak ini? Siapa Mubarak? Maka dicari oleh tuannya, majikannya. Kemudian apa yang terjadi? Semua kawan-kawannya, pembantunya memujinya. Mubarak adalah orang yang baik, tidak pernah mencicipinya, ada rajin ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah majikannya mulai kagum kepada Mubarak. Kemudian majikannya ini, dia punya salah seorang putri wanita dan ingin menikahkannya. Kemudian apa kata majikannya ini kepada Mubarak? Wahai Mubarak, kira-kira kepada siapa aku harus menikahkan anakku? Ini kepada orang tua. Apa kata Mubarak? Wahai tuanku, kalau orang Yahudi yang mereka cari adalah harta, kalau orang Nasara yang mereka cari adalah ketampanan, sedangkan kaum muslimin yang mereka cari adalah takwa. Itu perbedaannya. Orang Yahudi kalau menikahkan anaknya, putrinya, yang dicari itu harta, karena memang itu tujuannya, harta, harta dan harta. Itu orang Yahudi. Kalau orang Nasara yang mereka cari adalah ketampanan, bagaimanapun latar belakangnya, selagi tampan, bagus, cantik, selesai. Kaum muslimin yang mereka cari adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, majikannya ini mengatakan, wahai Mubarak, kalau demikian aku tidak menemukan orang yang paling bertakwa kecuali engkau. Maka di saat itulah dia pun menikahkan putrinya dengan Mubarak. Dari pernikahan mereka ini lahir beberapa orang putra dan putri, dan salah satunya namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Kalau disebut Abdullah bin Mubarak, maka dia adalah salah seorang ulama. Dari mana dia lahir? Dari seorang tua yang tahu halal dan haram, dari orang tua yang menjaga iffah, dari orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin profesi kita biasa, kita pedagang, kita petani, kita nelayan, tapi kalau sudah iman dan takwa, bisa jadi Allah berikan hadiah kepada kita keturunan yang akan memberikan manfaat kepada dunia. Dan salah satu contohnya adalah Mubarak, lahir dari keturunannya Abdullah. Dan kita masih ingat ikhwatul Islam, kisah yang masyhur bagi kita bersama. Apa kisahnya? Yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kaum muslimin. Dan kalau disebutkan Umar, maka semua orang akan gemetaran. Umar, siapa itu Umar? Umar itu adalah pemimpin kaum muslimin. Musuh-musuh kalau mendengarkan nama Umar, mereka gemetaran, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Ada salah satu ikhwatul Islam, zaman Umar itu adalah zaman yang paling indah. Di zaman Umar itu dibebaskan Romawi, terbebaskan, kemudian Bizantium terbebaskan, kemudian daerah-daerah kaum muslimin terbebaskan. Salah satunya adalah daerah Romawi. Di zaman Umar, Romawi hilang. Di zaman Umar, Romawi hilang. Persia juga hilang.
Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di zaman Umar, Romawi sebelum hilang, mereka ingin berjumpa dulu dengan Umar agar kita tahu siapa Umar. Kemudian dikala berjumpa dengan Umar, dia datang ke kota Madinah. Ketika datang ke kota Madinah, maka utusan ini mencari mana yang namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kebetulan pada waktu itu Umar tidak ada di masjid. Umar sedang di luar. Di mana Umar? Di luar. Kemudian dicari. Ini di siang hari. Kemudian dicari. Maka pada waktu itu kebetulan mereka menemukan Umar sedang berbaring qailula di bawah pohon kurma. Seorang pemimpin kaum muslimin yang menguasai dunia tidur di bawah pohon kurma. Tidur siang. Kemudian ikhwatul Islam, dikala beliau tidur, maka datanglah utusan ini melihat, inilah Umar bin Khattab yang menguasai dunia, yang telah menaklukkan Romawi. Inikah dia keadaannya? Begini keadaannya. Mereka menganggap Umar itu orang yang berada di singgasana yang indah dengan kemewahan yang luar biasa, sama dengan negerinya. Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah murid-murid Nabi SAW. Nabi tidak pernah menterbiah murid-muridnya, sahabatnya dengan harta tidak, dengan dunia tidak. Tapi Nabi menterbiah mereka dengan iman dan takwa. Kalau iman dan takwa yang sudah berbicara, maka Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan seorang hamba. Maka dikala Umar dilihat berbaring seperti ini, apa yang dikatakan oleh orang ini? Nimta. Dia mengatakan aminta, adilta, fa aminta, fa nimta. Ini tiga kaidah yang disebutkan oleh utusan ini kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adilta, fa aminta, fa nimta. Wahai Umar, dikala dia datang kepada Umar, Umar terbangun dan Umar tidak berkata-kata. Umar itu orang yang paling sederhana. Maka orang ini mengatakan, adilta, fa aminta, fa nimta. Wahai Umar, engkau adil. Ketika engkau adil, engkau merasa aman. Ketika engkau merasa aman, maka engkau akan mudah beristirahat atau tidur. Adilta, fa aminta, fa nimta. Engkau adil. Dengan keadilan, engkau akan merasa aman. Tidak perlu pengawal. Dia aman hidupnya karena dia adil. Ketika dia merasa aman, faninta, maka engkau mudah beristirahat dimanapun. Itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini ikhwatul Islam punya salah seorang cucu yang semua kaum muslimin tahu. Di antara salah satu cucunya adalah Umar juga namanya, tapi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz disebutkan oleh sebagian para ulama, di zaman dia itu sama dengan zaman sahabat Nabi. Di zaman dia itu sama dengan zaman sahabat Nabi. Artinya saking adilnya dia memimpin kaum muslimin. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Dia adalah cucu dan cicinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi suatu ketika ikhwatul Islam, Umar ini di antara salah satu pekerjaan yang biasa dia lakukan adalah berjalan di malam hari melihat rakyatnya, berkeliling di kota Madinah, kadang di luar Madinah, baik itu di musim panas, di musim dingin, dia selalu berkeliling melihat keadaan bagaimana rakyatnya. Kemudian suatu ketika di dalam suatu rumah, maka Umar beristirahat bersandar. Di dalam rumah ini didengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya, dengan putrinya. Percakapan mereka itu berkaitan dengan jualan. Karena di antara salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menipu dalam berjualan. Dan itu banyak terjadi di antara kaum muslimin. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, jangan ada di antara rakyatku yang mereka mencampurkan susu dengan air. Karena supaya nanti terlihat banyak. Dan itu di antara salah satu yang ghish. Ghish itu adalah penipu, curang, zalim kepada kaum muslimin. Umar mengatakan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, jangan ada di antara kalian yang mencampurkan air dengan susu. Kemudian nanti dia jual, maka dia akan menipu kaum muslimin. Iya, mungkin dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi dia telah melakukan penipuan.
Nah, di malam ini terjadi perdebatan antara seorang ibu dengan anak. Ibunya mengatakan, wahai anakku, wahai putriku, air susu ini kita campur dengan air. Susu ini kita campur dengan air. Maka putrinya mengatakan, wahai ibunda, sesungguhnya Amirul Mukminin melarang kita untuk mencampur susu dengan air. Kemudian apa kata ibundanya? Wahai putriku, Umar tidak ada di sini. Umar tidak tahu tentang keadaan kita. Umar tidak ada di sini. Padahal Umar kebetulan sedang berada di luar rumah. Umar tidak ada di sini. Kemudian apa jawaban salah seorang putri, salah seorang wanita yang bertakwa kepada Allah? Wahai ibunda, iya, Umar tidak ada di sini, tapi Rabb Umar ada di sini. Itulah nilai ketakwaan yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Wahai anakku, berbuat baiklah. Jangan melakukan ini, karena Allah selalu bersamamu. Kalimat ini harus selalu kita ulang. Wahai anakku, apalagi anak-anak kita yang ada di pondok misalnya. Wahai anakku, ingat, kalau kamu melakukan kesalahan, Allah melihatmu. Mungkin Ustaz tidak melihatnya, Ustaz tidak tahu keadaannya, tapi Allah tahu mereka berada di mana, apa yang mereka lakukan. Maka itu merupakan di antara salah satu tarbiyah yang harus selalu kita ungkapkan. Wahai anakku, Allah melihat. Wahai anakku, kalau kamu misalnya cabut dari pondok, biasanya kan anak-anak pondok kenakalannya cabut, apa lagi? Merokok, apa lagi? Mengambil punya kawan, apa lagi? Orang tua yang ada di pondok mereka tahu itu. Kalau kita sebagai orang tua pernah di pondok, itu perangai kita semuanya. Mengambil punya kawan, sambal kawan, sandal kawan, pakaian kawan. Wahai kawanku, seperti misalnya minta sambal, minta misalnya roti, saya minta buah-buahan misalnya. Saya minta jeruk 1 ya, kebetulan jeruk ada 5, saya minta 1 ya, diizinkan 1, yang diambil 3. Itu sesuatu perkara yang terjadi, yang selalu terjadi. Nah, di saat itulah kita selalu menanamkan kepada anak-anak kita, wahai anakku, ingat, Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui, Allah memperhatikan. Iya, mungkin kalimat ini kalimat yang yang belum masuk di dalam akal pikirannya. Tapi apabila kita selalu mengulang dan mengulang kalimat ini, maka suatu saat nanti bisa jadi kalimat ini memberikan manfaat kepadanya. Wahai anakku, Allah memperhatikan kita. Apapun yang kamu lakukan, kalau Ustadz tidak tahu, tapi Rabb Ustadz tahu, Allah tahu. Apa yang kamu lakukan, Allah mengetahui. Itu adalah kalimat yang harus selalu kita nyiang-nyiangkan di telinganya. Kita sebagai orang tua, karena tujuan kita, harapan kita, agar anak kita adalah anak yang nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, kita pada antara ibu dengan anak ini, ibu mengatakan, wahai putriku, Umar tidak tahu. Maka dengan itulah putrinya mengatakan, wahai ibunda, walau Umar tidak tahu, tapi Rabbnya Umar mengetahui apa yang kita lakukan. Maka selesai perdebatan pada pagi hari itu. Kemudian Umar mengatakan kepada pembantunya, tandai rumah ini. Maka dikala ditandai rumah tersebut, ikhwatul Islam, Umar langsung mencari salah satu anaknya yang belum menikah, namanya Asim. Kemudian Asim dipanggil oleh Umar, wahai Asim, maukah kamu menikah dengan salah seorang wanita yang seperti ini sifatnya? Maka Asim mau. Kemudian Umar langsung mencari rumah tersebut. Dikala Umar sampai, maka Umar menceritakan kejadian semalam. Semalam kebetulan aku bersandar di rumah kalian dan aku mendengarkan obrolan kalian berdua, sehingga ibunya merasa takut. Maafkan aku wahai Amirul Mukminin, maafkan aku wahai Amirul Mukminin. Kemudian dikala ibunya sudah minta maaf, maka Umar memuji putrinya, dan engkau adalah seorang wanita yang salihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya takut kepada peraturan dunia, tapi yang paling kau takutkan adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian dikala itulah Umar mengatakan, ini putriku, ini putraku Asim, ini Asim. Kalau seandainya kamu mau, engkau akan menikah dengannya. Ternyata wanita ini menyetujuinya. Kemudian langsung terjadi pernikahan, selesai. Dari pernikahan ini lahirlah putra dan putrinya. Kemudian salah seorang putrinya menikah. Nah, dari pernikahan inilah lahir yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang apabila kita sebut dengan Umar bin Abdul Aziz, maka semua kita orang tahu, semua kita tahu. Tapi siapa di antara kita yang tahu bagaimana ayahnya, bagaimana kakeknya,
bukan masalah ulamanya, tapi masalah iman dan takwanya. Kita semua menginginkan anak kita anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, tapi kita lupa apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Salah satunya adalah beriman dan selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu riwayat yang ini selalu kita bacakan dan kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Riwayat ini adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu artinya untuk mengingatkan bagi kita yang senantiasa lalai terhadap anak-anak. Tanbihul Ghafilin, mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa tugas kita sebagai orang tua, di samping kita memberikan kepada mereka nafkah secara lahiriah, maka ada nafkah yang paling penting daripada itu semua, yaitu nafkah batiniyah, yaitu jiwa rohaninya harus kita isi sebelum kita mengisi fisik dan jasadnya. Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, waruya an Umar radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa ilaihi bi ibnihi faqal inna bani ya'uquni. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Umar dan beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna bani hadza ya'uquni. Anakku ini adalah anak yang durhaka kepada diriku. Itu kata laki-laki tersebut kepada Umar. Jadi orang ini membawa anaknya kepada Umar sambil mengatakan, wahai Umar, anakku ini berdurhaka kepadaku. Faqala Umar lil ibn, maka Umar memberikan nasihat kepada anaknya, amma takhafullah fi uquqi walidik. Wahai fulan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, kedurhakaan kita kepada orang tua, dikhawatirkan nanti kedurhakaan tersebut dibalas juga oleh anak kita. Ada salah satu kejadian yang ada di daerah Timur Tengah sana ya. Kami mendapatkan cerita ini dan sedih mendengarkannya, sedih sekali. Jadi ada salah seorang orang tua yang dia sudah mulai pikun, wal'iyadzubillah. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzab wa sayil asqam. Itu di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita untuk senantiasa mengulangnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Berlindung kepada Allah dari pikun, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Itu merupakan di antara kewajiban kita. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayil asqam. Itu untuk kita semuanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras. Baras itu penyakit kusta, penyakit kulit, dan yang semisalnya. Penyakit kulit itu banyak, ada kusta. Kalau sekarang ada misalnya diabetes misalnya, yang akan menghilangkan kulit-kulit kita, itu semuanya masuk ke dalam al-baras. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun itu hilang akal, hilang ingatan, dan itu biasanya adalah penyakit orang tua. Maka kita selalu mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam. Juzam itu penyakit kulit, tapi lain dari yang pertama, juzam. Wa sayyi'il asqam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang berat-berat. Itu merupakan di antara kewajiban kita bersama untuk selalu menghafalnya. Ada di antara kita yang hafal? Tapi silakan. Majulah sini ya, biar semua memberikan manfaat kepada yang lain. Apa? Di sinilah. Biar nanti semakin dibaca, semakin didengar, semakin mudah bagi kita menghafalnya. Ya Allah. Tidak boleh dengan catatan ya. Taib, Masya Allah. Taib, silakan. Ini doa penting ya, sebelum dibaca kita ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Itu harus kita ulang-ulang. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Terutama bagi kita yang sudah berumur. Yang belum berumur pun juga harus mengucapkannya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang belum berumur. Banyak penyakit di zaman sekarang ya, kita tidak tahu. Dan salah satunya adalah hilang ingatan. Itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Baik, silakan. Baik. Dekatkan lagi biar didengarkan. Bismillah,
Dekatkan lagi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min Wasayyi'il wa sayyi'il asqam, wasayyi'il asqam. Ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal Semakin diulang semakin salah ya. Ulang lagi. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi Wal juzami wal juzami wasayyi'il asqami. wa sayyi'il asqam. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi Juzami wal juzami wasayyi'il. wa sayyi'il asqam. Sekali lagi. Baik. Ini untuk kita semua ya. Artinya semakin diulang semakin memberikan manfaat. Baik. Allahumma Inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal asqami wal juzami wal juzami wasayyi'il. wa sayyi'il asqam. Masya Allah. Makasih banyak Bang ya. Masya Allah. Silakan nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadak. Sehat selalu Bang ya. Masya Allah. Hafizakumullah. Baik. Ini harus dihafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasayyi'il asqam. 4 kalimat. 3 ya. 4 ini. 4 kalimat. Allahumma inni a'udzubika minal baras, penyakit kusta, wal junun, ingatan, wal juzam, penyakit berat kulit yang lainnya, wasayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Sudah hafal semuanya? Kita ulang dulu. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wasayyi'il asqam. Baik, kita kembalikan kepada orang tua ini. Qadarullah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan junun. Junun itu hilang ingatan, gila dan yang semisalnya. Apa perbedaan gila dengan hilang ingatan? Sama? Apa perbedaan gila dengan hilang ingatan? Ya seperti itulah. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Siapa mengatakan sama? Yang berbeda? Baik. Kemudian anaknya merawatnya, tapi qadarullah anaknya tidak sabar merawatnya. Anaknya tidak sabar, pikun, gila. Dan betapa banyak kita memperhatikan orang-orang yang mungkin hilang ingatannya, hilang akalnya, tidak ada keluarganya. Mana keluarganya tidak tahu, mana anaknya tidak tahu. Allahu a'lam di mana. Kemudian anaknya ini, anak dia ini, karena tidak sabaran merawat orang tuanya, apa yang terjadi? Maka dia bawa orang tuanya. Kemana dia bawa? Ke bukit, ke gunung, ke jurang. Orang tuanya tidak tahu, sekedar dibawa oleh anaknya. Kemudian sampailah di pinggir jurang atau di pinggir bukit. Kemudian disuruh ayahnya berdiri di ujung sana. Anggaplah bukit itu panjang ini. Kemudian disuruh ayahnya duduk di sini. Kemudian ketika anaknya ingin membunuh orang tuanya, ingin mendorongnya, karena gila, pikun, tidak sabar merawat orang tuanya. Padahal itu adalah kunci surga bagi anaknya. Tapi dia tidak sabar di sana. Dikala dia ingin membunuh ayahnya, apa kata ayahnya? Tunggu dulu wahai anakku, tunggu dulu. Aku mau pindah posisi. Dia pindah ke sini. Jadi dia tadi mau dilempar di sini. Ayahnya mengatakan jangan di sini, di sini. Di sini nanti baru engkau bunuh diriku, tendang diriku, atau lemparkan aku. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Apa masalahnya?
Dikala dia ingin dibunuh oleh anaknya, dia sadar, tunggu dulu, jangan di sini. Karena dulu ayah dia ini juga punya orang tua yang pikun. Dia ingin membunuhnya dan dia membunuhnya di sini. Di sini dia bunuh ayahnya. Maka sekarang dikala anaknya juga ingin memperlakukan perlakuan yang sama di tempat sini, dia mengatakan di sini. Karena di sini dulu aku membunuh kakekmu di sini. Makanya ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Amma takhafullah," kepada anak yang durhaka ini, "Amma takhafullah." Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi uquqi walidaik? Engkau durhaka kepada ayahmu. Kemudian Umar menjelaskan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Diberikan nasihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Umar memberikan nasihat kepada anak yang tadi durhaka, maka anak ini mulai berbicara, "Ya Amirul Mukminin, amma lil ibn ala walidihi haqqun." Kalau tadi adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya, sekarang kebalikannya. Anak yang tadi durhaka digadukan oleh ayahnya datang bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, amma lil ibni ala walidihi haqqun?" Apakah seorang anak tidak memiliki hak dari orang tuanya? Atau apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Itu pertanyaan anak ini. Karena Umar telah memberikan nasihat kepadanya. Maka Umar mengatakan, "Qala na'am." Iya, orang tua juga memiliki hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Qal haqquhu alaih an yastanjiba ummah, yakni la yatazawwaju imra'atan dani'atan likai la yakunu lil ibni ta'iran biha. Kewajiban ayah, orang tua yang pertama, hendaklah mereka memilih pasangannya. Cari ibu untuk anak-anaknya, wanita-wanita yang bertakwa, jangan wanita-wanita yang dani'ah. Dani'ah itu kalau bahasa kitanya, wanita-wanita yang tidak menjaga dirinya. Yang penting sebagaimana tadi yang kita sebutkan, orang Yahudi apa tadi kriterianya? Harta. Orang Nasara apa kriterianya? Kegantengan, keindahan, kecantikan. Kaum muslimin apa standarnya? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan yang pertama, cari ibu yang salihah untuk anakmu. Cari ibu yang saleh untuk anakmu. Artinya jadikan ibunya wanita yang salihah. Makanya ini merupakan di antara langkah pertama agar anak kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apapun. Yang penting dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah carikan untuknya ibu yang salihah, atau jadikan ibunya adalah ibu yang salihah. Iya mungkin rata-rata kita sudah menikah. Tinggal tanggung jawab kita bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama adalah ibunya. Itu merupakan tanggung jawab seorang ayah. Kemudian yang kedua, wa husnismihi. Kemudian yang kedua adalah memperbagus namanya. Makanya kalau ada nama-nama yang tidak bagus, itu harus dirubah. Kalau namanya tidak bagus. Tapi kalau ada nama yang biasa-biasa saja, dibilang bagus, tidak bagus, dibilang bagus juga tidak bagus, dibilang tidak bagus ya bagus, maka tidak perlu untuk dirubah. Tapi kalau namanya seperti yang tadi kita sebutkan, namanya Hammam, Haris, nah itu cari nama yang lain. Urus kakak baru. Bisa ya? Cari nama-nama, cari di internet nama-nama yang tidak boleh diberikan kepada anak. Jangan asal kasih nama, itu bahaya. Kemudian wa yu'allimuhul kitab. Kewajiban yang ketiga, dia mengajarkan Al-Qur'an. Wa yu'allimuhul kitab. Orang tua, ayah mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Dikala anak ini mendengarkan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka faqala al-ibn, anak ini mengatakan, fa wallahi ma yakunu lil ibn ta'irun biha. Faqala al-ibn, fa wallahi mastanjaba ummi wala hiya illa sindiyah ishtaraha bi 400 dirham. Wahai Amirul Mukminin, ibuku adalah seorang wanita. Ini mohon maaf ya, ini perkataan dari terjemahan daripada hadis ini. Ibuku seorang wanita yang dijumpainya di pasar
Kemudian setelah itu, ya setelah kita pacaran, kemudian nikah, selesai. Ini bukan menyindir ya, bukan menyinggung. Tapi seperti itulah seorang wanita yang ditemukan kemudian bersama, kemudian dinikahi tanpa tahu latar belakangnya bagaimana, tanpa tahu bagaimana keadaannya. Kemudian wala hasana ismi, dia juga memberikan kepadaku nama yang tidak bagus. Sammani Ja'la, namaku adalah Ja'la. Ja'la itu kalau bahasa kitanya ya cacat atau dengan istilah-istilah yang lain. Maka setelah ini kita sebagai orang tua pulang cari apa makna daripada nama anak kita, cari apa artinya. Dan kita harus tahu, kita berikan anak kita nama, harus tahu artinya. Karena itu adalah bagian daripada doa. Dan kita juga harus tahu, doa itu makbul. Kalau doa orang tua itu makbul sekali. Tidakkah kita tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari dulu dia itu buta. Imam Bukhari itu buta. Karena doa ibunya bisa kembali melihat. Itu Imam Bukhari. Kemudian ada lagi yang lain. Ada salah seorang wanita yang dia pergi ke dokter. Ternyata matanya buta. Kalau tadi Imam Bukhari yang buta, dengan doa ibunya dia sembuh. Nah, wanita ini buta. Kemudian dokter bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu buta? Dia mengatakan gara-gara ini. Ditunjuk orang yang ada di sampingnya. Siapa yang ada di sampingnya? Anaknya. Yang menyebabkan orang tuanya buta gara-gara anaknya. Kenapa? Karena dulu saya ingin meminta anak laki-laki. Anak saya perempuan semua. Kemudian saya berdoa, ya Allah berikan anak laki-laki walau mata saya buta. Saking inginnya anak, tapi salah berucap. Dia salah mengucapkan kata-kata. Apa yang terjadi? Anaknya diberikan laki-laki, lahir laki-laki. Kemudian anaknya tumbuh 1 bulan, 2 bulan, sampai umur anaknya kurang lebih, anaknya belum pandai, apa namanya, masih seperti ini, belum seperti ini, apa namanya, bahasa Indonesia, merayap, apa namanya, mangka. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Jangan jadi orang ocu, ha? Apa Arab? Tengkurap. Betul, tengkurap. Itu kayaknya kita tuh yang tengkurap ya, tidur tengkurap. Apa bahasa Indonesianya? Menelungkup. Taib. Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak pandai bahasa Indonesia ya. Jadi anaknya sebelum menelungkup, berarti umur berapa kira-kira? Umur 3 bulan, 4 bulan lah. Kalau sudah 5 bulan sudah mulai menelungkup kira-kira. Nah, anaknya masih seperti ini. Dikala dia bermain dengan anak-anaknya, anak biasanya kan kalau anak masih berbaring, kakinya ke atas, tangannya ke atas, ya kan? Anak kalau bermain biasanya seperti itu. Nah, dikala anaknya seperti itu, tiba-tiba kaki anaknya sampai ke mata orang tuanya. Dan itulah salah satu yang menyebabkan dia buta sesuai dengan doanya. Jadi doa itu hati-hati ikhwatul Islam, dan salah satu doa adalah anak. Makanya tadi disebutkan tidak boleh menamakan Hammam atau Haris, karena Haris itu artinya yang banyak bergerak. Hammam artinya yang banyak berpikir. Haris itu banyak bergerak, karena yang banyak bergerak itu siapa? Siapa yang banyak bergerak? Jawabannya setelah azan. Silakan azan. Mungkin kita sambung sebentar setelah azan ya. Barakallahu fiik. Man? Mas Muhu? San? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sampai nak. Coba. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأفاضل الحمد لله kita kembali melanjutkan pembahasan kita sedikit saja tentang masalah orang tua dari para ulama. Karena kalau seandainya kita lihat para ulama, tidak ada satupun di antara mereka yang terlepas daripada andil orang tuanya, semuanya. Terkhusus ulama-ulama yang masyhur bagi kita bersama. Kita mengenal Imam Abu Hanifah karena orang tuanya. Kita mengenal Imam Malik, dan Imam Malik ini paling memberikan keteladanan kepada kita bersama. Imam Malik itu pernah menyebutkan, sebelum fajar, sebelum subuh, maka ibuku sudah memberikan kepadaku pakaian yang rapi, memakaikan kepadaku imamah. Imamah itu kalau bahasa kitanya yang diletakkan di kepala sorban dan yang semisalnya, imamah. Kemudian mengatakan kepadaku, wahai putraku, pergilah kamu belajar di masjid. Lihat kaum muslimin duduk kepada salah seorang yang bernama Rabi'ah, ambil adabnya, lihat akhlaknya, contoh muamalahnya, kemudian ambil ilmunya. Dari situlah lahir yang namanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Tapi apakah Imam Syafi'i akan menjadi Syafi'i tanpa orang tuanya? Kita tidak tahu. Imam Syafi'i mungkin tidak kenal dengan ayahnya, karena memang dia adalah seorang yang yatim. Ayahnya masih muda, tidak lebih daripada 30 tahun sudah meninggal. Dia dirawat oleh ibunya. Seorang wanita yang berhasil mengeluarkan imam dunia, maka itu butuh perjuangan yang luar biasa. Bagaimana ibunya? Ibunya mengantarkan Imam Syafi'i ke daerah kakeknya, karena memang Imam Syafi'i adalah Al-Qurashi. Imam Syafi'i itu adalah Al-Qurashi. Al-Qurashi itu artinya suku Quraisy. Nasabnya dengan nasab Nabi bersambung. Sehingga dia pergi ke Mekah untuk belajar, menghafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, belajar bahasa. Setelah belajar bahasa, menghafal hadis. Tidak mudah perjuangannya, ibunya. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad diperintahkan oleh ibunya duduk menjaga rumah gurunya untuk mengambil adab, akhlak, muamalah, ilmu dari gurunya, sehingga lahir orang-orang yang berjasa kepada dunia. Mereka memberikan kepada kita contoh yang terindah, dan mereka tidak terlepas daripada bimbingan orang tuanya. Dan yang terpenting lagi, wahai ikhwatul Islam, adalah ibunya. Maka di saat itulah seorang ibu adalah penentu. Di antara salah satu aset terindah adalah bagaimana kita menciptakan keluarga kita, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk kami pribadi, untuk kita bersama. Ibu adalah calon yang akan mencetak kadar-kadar ulama dan orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada dunia, dan telah dicontohkan oleh ulama-ulama yang tadi telah kita sebutkan. Karena memang itu merupakan di antara kewajiban orang tua, seorang ayah menjadikan istrinya, menjadikan ibu dari anak-anaknya, yaitu wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian kita kembalikan kepada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anak yang tadi komplain kepada Umar mengatakan, "Wala hasana ismi." Wahai Amirul Mukminin, di antara salah satu yang menyebabkan aku seperti ini, aku ini jahat, aku ini durhaka, aku ini tidak baik, bukan karena alasanku satu-satunya ada karena diriku, tapi ada andil orang tuaku di dalamnya. Dan salah satunya, sammani ja'la. Dia menamakan diriku adalah ja'la. Makanya nanti, dikala kita memberikan nama, hendaklah kita memilih nama yang terbagus, nama yang terindah. Kalau seandainya kita tidak punya nama yang terindah, maka panggil kunyahnya. Kunyah itu gelarnya. Misalnya kunyah itu ikhwatul Islam boleh diberikan kepada orang yang sudah punya keturunan, boleh juga yang tidak punya. Seperti misalnya anak saya namanya Abdurrahman, maka saya dipanggil Abu Abdurrahman, boleh.
Ada orang namanya Fulan, dia tidak punya anak dan dia belum beranak, boleh juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman, tidak menjadi masalah. Seperti misalnya ibunda kita Aisyah. Aisyah itu panggilannya adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal Aisyah tidak punya anak. Makanya kunyah itu boleh dipanggilkan kepada yang punya anak, boleh juga dipanggilkan kepada yang tidak punya anak, apalagi kalau namanya tidak ada maknanya. Misalnya kita contohkan abang, misalnya Abang Wenti misalnya. Siapa nama abang sebenarnya? Siapa? Suhendri. Apa artinya? Apa arti Suhendri? Ada yang apa artinya? Nggak tahu. Yang lain siapa lagi? Siapa namanya? Siapa lagi nama kita? Apa artinya? Anak-anak sekarang kita sudah maju ya, tapi nama kita, apalagi orang tua kita terdahulu ya, kita tidak pernah menyalahkan orang tua. Bisa jadi mereka menamakan kita dengan nama-nama yang masyhur pada waktu itu, tapi masalahnya apa maknanya? Itu dia, apa maknanya? Nah, kalau seandainya Suhendri tadi bang ya, Suhendri apa artinya? Nggak tahu. Nah, abang punya anak namanya Abdullah, maka abang dipanggil ya Aba Abdillah. Abu Ahmad, ya Aba Ahmad. Itu saja contohnya. Itu yang terbagus. Karena itu pujian semuanya. Ya Aba Ahmad, wahai ayah orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagus maknanya. Tapi kalau ya Suhendri, apa artinya? Ada yang tahu arti Suhendri di sini? Apa artinya? Susah. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita ingin mendapatkan panggilan yang terindah. Makanya boleh diberikan kunyah kepada yang punya anak, juga boleh kepada yang tidak punya anak. Salah satunya kita contohkan tadi adalah ibunda kita Aisyah, tidak punya keturunan, tapi panggilannya adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ya Ummu Abdillah. Maka nanti akan kita dapatkan periwayatan hadis kalau dari ibunda Aisyah, an Ummi Abdillah, dari ibunya Abdullah. Siapa dia? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa demikian? Maka anak ini komplain kepada Umar, wala hasana ismi. Dia tidak memberikan kepadaku nama yang bagus, tamani Ja'la. Dia menamakan dirinya dengan Ja'la. Ja'la kita tidak tahu artinya. Ja'la itu juling, jahat, dan yang semisalnya. Makanya tadi kita menyebutkan tidak boleh dinamakan Haris, tidak boleh dinamakan Hammam. Haris itu yang banyak bergerak, Hammam itu yang banyak berpikir. Siapa yang banyak bergerak dan banyak berpikir? Siapa? Siapa yang banyak bergerak dan banyak berpikir? Siapa? Angkat tangan, siapa yang jawab? Kenapa tidak boleh dinamakan dengan Haris dan Hammam? Namanya tidak boleh banyak bergerak, banyak berpikir. Siapa yang banyak bergerak dan banyak berpikir? Ada yang tahu? Jawabannya adalah syaitan. Siapa yang banyak bergerak? Banyak bergerak itu ikhwatul Islam. Banyak, karena syaitan itu tidak pernah diam untuk menggoda anak Adam. Syaitan itu tidak pernah berhenti berpikir untuk menggoda anak Adam. Maka tidak boleh dinamakan dengan nama ini, Hammam dengan Harith. Kita kiaskan kepada nama-nama yang lain. Makanya sepulangnya kita dari sini, untuk anak-anak Ustadz, tulis namanya, tanya kepada orang tuanya, apa makna nama ini. Untuk orang tua, tanya kepada orang tuanya. Kalau masih ada, kalau tidak, cari maknanya. Kalau juga tidak ada, panggil dengan kunyah, agar kita mendapatkan nasib, bagian daripada nama tersebut, kebaikannya. Makanya tadi kita menyebutkan likulli musamma min ismihi nasib. Setiap sesuatu yang dinamakan dengan yang terbaik, ada bagian keterbaikan itu untuk dirinya. Yang terbaik itu bukan hanya untuk nama, tapi untuk kehidupannya juga. Baik, kemudian kita sambung lagi. Wala 'allamani min kitabillah ayatan wahidah. Wahai Umar, ayahku ini juga tidak mengajarkan kepadaku kitabullah. Iya, mungkin dia memberikan nafkah, dia seperti ini, tapi tidak pernah duduk, wahai anakku baca alhamdulillah, wahai anakku baca a'udzubillah, wahai anakku baca bismillah. Dia tidak pernah melakukan seperti itu, wahai Umar. Dikala Umar mendengarkan alasan anaknya ini, kenapa anak ini durhaka kepada ayahnya, maka apa yang terjadi? Faltafata Umar ilal ab wa qal. Maka Umar kembali melihat ayahnya dan mengatakan, taqulu ibni ya'uquni. Kamu tadi mengatakan anakku durhaka kepadaku.
Maka Umar mengatakan, faqad aqabtahu qabla an ya'uqab. Engkau dulu yang durhaka sebelum dia yang durhaka. Maka dari sini terkenal dengan namanya orang tua yang durhaka. Mereka durhaka kepada anaknya, tidak memberikan pendidikan agama, itu orang tua durhaka. Tidak memberikan nama yang terbaik, itu orang tua yang durhaka. Tidak memberikan pasangan yang salehah, itu juga orang tua yang durhaka. Maka perkataan Umar ini merupakan perkataan yang sangat indah. Faqad aqabtahu qabla an ya'uqab. Engkau telah durhaka kepadanya sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Nah, dari situlah kita belajar ikhwatul Islam. Ayah, bunda para ulama itu adalah orang-orang yang terbaik. Mereka telah memberikan contoh kepada kita. Masih banyak lagi kisahnya. Di antara salah satu kisah yang dan kita jadikan ini sebagai penutup adalah kisah gurunya Imam Malik. Guru Imam Malik namanya adalah Rabi'ah. Rabi'ah ini punya ayah namanya Farrukh, punya ibu namanya Suhailah. Farrukh ini dulunya adalah seorang yang budak. Kita kembalikan lagi ke contoh yang pertama, budak. Dia seorang budak, kemudian dia berjihad, berjuang bersama majikannya. Kemudian dikala dia berjuang, melihat perjuangannya yang gigih, maka majikannya ini membebaskannya. Majikannya itu adalah pemimpin di zaman Umar bin Khattab. Kemudian dibebaskan Farrukh. Kemudian Farrukh pergi ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, maka dia menikah. Dikala dia menikah, maka dia mencari salah seorang wanita yang paling salehah di sana, namanya Suhailah. Kemudian setelah menikah, ada lagi panggilan jihad. Maka Farrukh terpaksa meninggalkan keluarganya. Dan Farrukh meninggalkan istrinya yang belum lama menikah. Kemudian Suhailah mengatakan, wahai Farrukh, aku sedang hamil. Kepada siapa engkau akan meninggalkan kami? Apa jawaban Farrukh? Atrukukum lillah. Aku tinggalkan kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan nasihat yang selalu kita ulang. Dikala kita meninggalkan anak kita untuk belajar, jangan titipkan mereka kepada manusia, tapi titipkanlah mereka kepada Sang Pencipta manusia. Karena kalau kita titipkan kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita titipkan kepada Penciptanya manusia, Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa untuk selama-lamanya. Dan salah satu kisahnya adalah kisah Farrukh yang mengatakan, atrukukum lillah, aku tinggalkan kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Farrukh pun pergi berjuang. Namun sebelum dia menitipkan anaknya, atau sebelum dia mengatakan kalimat ini, pergi berjihad, maka dia menitipkan untuk istrinya kurang lebih 30.000 dinar. 30.000 dinar. Dan 30.000 dinar itu bukan uang yang sedikit ya. Artinya agar kita tahu bahwa pendidikan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Farrukh ini sebelum dia berjihad, meninggalkan keluarganya, dia menitipkan uang 30.000 dinar. 1 dinar 3 juta. 3 juta kali 30.000, berapa hasilnya? Berapa? 90 miliar. 90 miliar. Dia titipkan 10 miliar, 90 miliar. Kemudian dikala dititipkan 30.000 dinar, maka apa yang terjadi? Farrukh ini berjihad dalam waktu yang lama sampai anaknya tumbuh remaja. Kemudian dikala dia pulang, datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia melihat ada salah seorang pemuda yang pintar sekali dan dia memberikan nasihat, ceramah. Karena memang para ulama itu rata-rata mereka sudah memberikan fatwa dan mereka masih kecil. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah memberikan fatwa, umurnya masih 15 tahun. Sudah diizinkan beliau untuk berfatwa 15 tahun. Apa yang bisa? Main bola. Apalagi? 15 tahun. Main Honda. Apalagi? 15 tahun sudah berfatwa. Makanya wajar orang-orang terdahulu, mereka sudah menjadi pemimpin, umurnya masih belia. Seperti misalnya Usamah bin Zaid memimpin pasukan perang. Anak buahnya, di bawahnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Umurnya masih 19 tahun. Coba bayangkan. Itu hanya sekedar sebagai contoh saja ya. Tapi kita lihat bagaimana orang tuanya. Kita tidak menyalahkan siapapun.
Kita hanya sekedar ingin belajar. Mana tahu ada di antara kita yang nanti diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya Farruh meninggalkan 30.000. Jadi artinya ikhwatul Islam, belajar agama butuh modal. Walaupun kita tidak dipaksa. Kalau kita tidak bisa mengantarkan kita atau anak kita kepada sekolah-sekolah yang mungkin tidak sanggup, maka jangan disalahkan sekolahnya, tapi kita yang lebih ekstra untuk mendidiknya. Kenapa sekarang ini belajar agama mahal? Bukan belajar agama yang mahal, kita yang tidak sanggup. Baik tidak sanggup secara serius atau tidak sanggup secara dibuat-buat. Untuk yang lain sanggup, untuk ini tidak sanggup. Makanya kalau ada belajar agama mahal, kita cari yang murah. Kalau juga tidak sanggup, maka jangan paksa diri. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk anak kita. Kewajiban kita tidak sekolah pondok misalnya. Apakah wajib bagi kita menyekolahkan anak kita sekolah pondok? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tapi itu adalah salah satu sarana karena kita disibukkan dengan pekerjaan yang luar atau di luar. Kalau kita bisa mendidik anak kita, silakan, itu yang terbaik. Sehingga nanti anak-anak kita hasil daripada didikan kita. Tapi karena kesibukan kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, maka kita titipkan mereka kepada pondok. Maka cari sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena memang dari zaman dahulu belajar agama itu tidak mudah. Imam Malik karena belajar agama sampai menjual kayu atap rumahnya. Coba bayangkan. Jadi atap rumahnya itu ada kayu dijual untuk belajar agama, bukan sesuatu yang main-main, tapi hasilnya kelihatan. Makanya ikhwatul Islam, belajar agama mahal itu sesuatu perkara yang mudah. Makanya Titi Farruh menitipkan 30.000. Kemudian dikala dia pulang dari perjalanan yang panjang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia melihat ada salah seorang pemuda yang sudah mulai berbicara yang sangat indah. Kemudian dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Suhailah setelah lama berpisah. Kemudian dia bertanya, tadi karena memang disunnahkan kalau kita pulang safar, kita harus cari dulu rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum mencari rumah kita. Misalnya kita safar dari Mekah, safar dari Madinah, safar dari mana-mana, cari dulu rumah Allah, baru rumah kita. Kemudian Farruh ini setelah datang ke Masjid Nabawi, dia pergi ke rumah istrinya. Kemudian dia bertanya, ada salah seorang pemuda yang bagus sekali penyampaiannya, bagus sekali. Maka di saat itulah Suhailah mengatakan, itulah hasil daripada yang engkau tinggalkan dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih engkau suka? 30.000 dinar atau anak ini? Maka Farruh mengatakan, demi Allah aku lebih suka ini. 30.000 tadi yang dititipkan habis semuanya untuk pendidikan Rabi'ah. Itulah yang namanya Rabi'ah. Siapa Rabi'ah? Itulah gurunya Imam Malik Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana deretannya, kita lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana orang tuanya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, tentunya kita ingin berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang tua yang kuat, mendidik anak kita untuk belajar agama, mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka takut kepada Allah, dan juga kita bermohon kepada Allah agar yang salehah yang akan membantu kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang saleh, yang salehah, yang akan mendoakan diri kita kalau kita sudah tiada, yang akan mengkafankan kita, yang akan mensalatkan kita, yang akan senantiasa ingat kepada kita untuk selama-lamanya, dan yang akan menjadi generasi pewaris kita walau kita sudah tiada, namun anak kita yang akan mewariskan pahala-pahala yang akan selalu kita dapatkan di perkuburan sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Baik, kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan kalau sekiranya ada. Jazakumullahu khairah. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya, karena sudah mengantuk semua. Tapi semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama, insyaallah. Semoga Allah mudahkan pembahasan kita pada lain waktu. Jazakumullahu khairan atas semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.